Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar Anda, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk itu. Menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan, dan minat Anda dengan ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol, karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Pertama, alokasi waktu khusus untuk melakukan brainstorming. Ide ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Kedua, pertimbangan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini. Masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin Anda dapat diatasi. Cobalah pikirkan mengapa sesuatu belum ditangani. Apakah terlalu sulit atau memang diabaikan? Apakah itu masih sangat baru sehingga orang takut untuk mencoba? Pertimbangan beberapa pertanyaan di atas ketika Anda sedang melakukan brainstorming. 4. Amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah terdepan, karena ide, niche, dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. 5. Pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan beberapa dari minat, karena Anda perlu memikirkan apa yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap Anda ambil. Misalnya, apakah Anda ingin mendirikan bisnis di rumah, di toko, kantor, atau bisnis virtual? Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu sangat bergantung pada ide bisnis Anda. Dan terakhir, keenam, belajar dari orang lain. Perkenalkan, nama saya Rentan Dean dengan NIM 21012018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Penyaringan ide bisnis dilakukan untuk memastikan bahwa ide bisnis yang terpilih benar-benar memiliki potensi dalam dunia usaha. Dalam proses penyaringan ide bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kelayakan pasar. Setiap ide bisnis perlu diperiksa oleh kelayakan pasar. Apakah ada peluang keberhasilan bisnis tersebut di masa depan? Kelayakan pasar dapat dilihat dari potensi pasar yang ada dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan riset pasar untuk mengetahui peluang dan potensi keuntungan dari ide bisnis yang diidentifikasi. Yang kedua, modal dan sumber daya yang dibutuhkan. Setiap ide bisnis perlu diukur sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, tenaga kerja, peralatan, infrastruktur, dan lain-lain. Perlu disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan dimiliki untuk menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan kemampuan dan minat. Penyaring ide bisnis harus memperhatikan ketersediaan, kemampuan, dan minat dalam menjalankan bisnis. Jangan sampai terjebak dalam ide bisnis yang tidak sesuai dengan kemampuan atau minat yang dimiliki. Yang keempat, potensi inovasi. Ide bisnis yang dijalankan harus bisa bersaing dengan bisnis sejenis yang sudah ada di pasaran. Oleh karena itu, perlu dipikirkan potensi inovasi yang dapat dihadirkan agar bisnis tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan bisnis sejenis. Yang terakhir, kejelasan kompetitor. Penentuan ide bisnis juga harus dilihat kejelasan kompetitor atau persaingan dengan bisnis sejenis. Apabila bisnis memiliki pesaing yang kuat, maka bisa menjadi tantangan tersendiri bagaikan menjalankan bisnis dengan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara tentang makalah entrepreneurship, di mana topik pembahasan kita pada kesempatan ini adalah menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Langsung saja pada topik pembahasannya, di mana mengapa kita perlu menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Karena setelah kita menyaring, langkah selanjutnya adalah menyaring ide tersebut untuk memilih ide bisnis yang paling potensial. Berikut adalah beberapa cara untuk menyaring ide bisnis. Yang pertama, mengevaluasi kebutuhan pasar. Cari tahu apakah produk atau layanan yang Anda tawarkan dibutuhkan oleh pasar atau tidak. Dengan begitu kita dapat riset pasar untuk mengetahui tren bisnis saat ini. Kedua adalah analisis keuntungan dan biaya. Lakukan analisis biaya dan keuntungan untuk mengetahui apakah ide bisnis yang Anda akan menghasilkan laba yang cukup untuk mempertahankan bisnis Anda. Perhitungan ini dapat membantu Anda menentukan apakah ide bisnis Anda layak untuk diteruskan atau tidak. Ketiga adalah evaluasi potensi pertumbuhan, di mana pertimbangkan apakah ide bisnis Anda memiliki potensi untuk tumbuh di masa depan atau tidak. Keempat adalah pertimbangkan kemampuan Anda sendiri, dengan mempertimbangkan apakah Anda memiliki keterampilan dan sumber daya yang cukup atau yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis yang Anda rencanakan. Pikirkan apakah Anda memiliki pengalaman yang cukup dan kemampuan untuk mengelola dan memimpin bisnis Anda dalam waktu yang panjang. Dan kelima adalah lakukan validasi. Ide validasi Anda dengan menguji pasar dengan produk atau layanan sederhana yang menguji konsep bisnis Anda. Melalui feedback dari pelanggan, Anda dapat memperbaiki ide bisnis untuk membuatnya lebih menarik bagi pasar. Dengan kata lain, setiap produk yang kita tawarkan pada masyarakat bukan hanya kita menjualnya, melainkan setelah dapat terjual, kita meminta saran dan kritik dari konsumen. Dengan menjaring ide bisnis Anda dapat dengan cermat, Anda dapat menemukan ide bisnis yang paling potensial dan digarap dan berhasil di masa depan. Oke, sekian saja pembahasan pada kesempatan ini. Sebagai penutup, kita wajib mengucapkan syukur kepada Subhanahu wa Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga makalah ini dapat terselesaikan dan kita juga semua dapat membahasnya bersama-sama walaupun dalam bentuk video. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Nadila Rasati, NIM 210120111 dari kelas 4 AKBG. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Pendahuluan, dalam dunia bisnis, ide yang baik adalah langkah awal yang penting untuk memulai sebuah usaha. Begitu juga dalam bidang teknik sipil, ide bisnis yang didasarkan pada identifikasi kebutuhan dan potensi pasar dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun usaha yang sukses. Namun tidak semua ide bisnis yang dihasilkan dari identifikasi yang dijalankan secara langsung. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai pentingnya menyaring ide bisnis hasil identifikasi bagi teknik sipil. Identifikasi kebutuhan dan potensi pasar. Identifikasi kebutuhan dan potensi pasar adalah langkah awal dalam menghasilkan ide bisnis yang berpotensi sukses. Menyaring ide bisnis. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan dalam potensi pasar, langkah selanjutnya adalah menyaring ide bisnis yang dihasilkan. Tidak semua ide bisnis yang muncul dari identifikasi bisa dijalankan atau menguntungkan. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan seleksi dan penyaringan. Hanya ini ide bisnis yang paling berpotensi yang dipilih untuk diteruskan. Apa yang dimaksud dengan menyaring ide bisnis hasil identifikasi? Menyaring ide bisnis hasil identifikasi bagi teknik sipil adalah proses untuk memilih dan mengidentifikasi ide bisnis yang potensial dan sesuai dengan bidang teknik sipil. Dalam konteks teknik sipil, penyaringan ide bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknik, finansial, pasar, regulasi, sumber daya, keuntungan, serta nilai tambah dan keunikan yang relevan dengan industri teknik sipil. Proses ini melibatkan mengidentifikasi berbagai ide bisnis yang mungkin muncul dari analisa pasar, riset, atau inovasi dalam bidang teknik sipil, dan kemudian melakukan penyaringan untuk memilih ide-ide bisnis yang memiliki potensi untuk berbagai di pasar.
Tujuan dari penyaringan ini adalah untuk memastikan bahwa ide bisnis yang dipilih memiliki kesesuaian dengan pasar teknis sipil melalui persyaratan regulasi yang berlaku, memiliki potensi keuntungan yang menarik, serta dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. Tujuan menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Tujuan dari menyaring ide bisnis hasil identifikasi bagi teknis sipil adalah sebagai berikut. Identifikasi ide bisnis potensial. Proses penyaringan ide bisnis dalam membantu mengidentifikasi ide bisnis yang memiliki potensi untuk menghasilkan industri teknis sipil. Ide bisnis yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan pasar, memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku, serta memiliki potensi keuntungan yang menarik. 2. Meminimalkan risiko kegagalan bisnis. Melakukan penyaringan ide bisnis dapat membantu mengurangi risiko kegagalan bisnis di masa depan. Dengan melakukan analisa yang cermat, ide bisnis yang memiliki risiko yang tinggi atau tidak memiliki kriteria tertentu dapat dieliminasi, sehingga hanya ide bisnis yang memiliki potensi sukses yang dipertimbangkan. Tujuan menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Penyaringan ide bisnis juga dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, dana, peralatan, dan bahan baku. Dengan memiliki ide bisnis yang sesuai dengan sumber daya yang ada, bisnis dapat dijalankan dengan lebih efisien dan efektif. Menyesuaikan dengan regulasi dan persyaratan teknis. Industri teknis sipil seringkali memiliki persyaratan regulasi dan teknis yang ketat. Penyaringan ide bisnis dapat membantu memastikan bahwa ide bisnis yang dipilih mematuhi regulasi yang berlaku serta memenuhi persyaratan teknis dalam industri teknis sipil. Meningkatkan potensi keuntungan. Dengan melakukan penyaringan ide bisnis, pengusaha atau pelaku bisnis dalam teknis sipil dapat memiliki ide bisnis yang memiliki potensi keuntungan yang menarik. Proses penyaringan dapat membantu mengidentifikasi ide bisnis yang dapat menghasilkan pendapat yang cukup menguntungkan serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti margin keuntungan, skala bisnis, dan potensi pertumbuhan. Membedakan dari pesaing. Penyaringan ide bisnis juga dapat membantu memastikan bahwa ide bisnis yang dipilih memiliki nilai tambah dan keunikan yang dapat membedakan bisnis Anda dari pesaing. Dengan memilih ide bisnis yang unik dan berbeda, Anda dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam industri teknis sipil yang kompetitif. Contoh-contoh menyaring ide bisnis hasil identifikasi berikut adalah beberapa contoh langkah-langkah atau kriteria yang dapat digunakan untuk menyaring ide bisnis hasil identifikasi bagi teknis sipil. Potensi pasar. Mengevaluasi potensi pasar dari ide bisnis yang diidentifikasi termasuk ukuran pasar, pertumbuhan pasar dan industri, dan permintaan pasar. Ide bisnis yang memiliki potensi pasar yang besar atau sedang berkembang dalam menjadi prioritas dalam penyaringan. Keunikan dan nilai tambah. Menganalisis keunikan dan nilai tambah dari ide bisnis yang didefinisikan. Ide bisnis yang memiliki keunikan atau nilai tambah dalam industri teknis sipil, seperti inovasi, teknologi, metode konstruksi yang efisien, atau solusi yang berbeda dari yang ada di pasar, dapat menjadi faktor penting dalam penyaringan. Tujuan menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Keberlanjutan dan regulasi. Memastikan bahwa ide bisnis yang didefinisikan mematuhi regulasi yang berlaku dalam industri teknis sipil, termasuk perizinan, izin lingkungan, atau regulasi konstruksi. Menyaring ide bisnis yang memiliki potensi risiko regulasi dan keberlanjutan yang tinggi dapat membantu menghindari masalah hukum atau operasional masa depan. Analisis teknis. Melakukan analisis teknis terdapat ide bisnis yang didefinisikan, termasuk kelayakan teknis, ketersediaan sumber daya teknis, dan potensi risiko teknis. Memastikan bahwa ide bisnis memiliki kelayakan teknis yang memadai untuk dijalankan dalam bidang teknis sipil menjadi faktor penting dalam penyaringan. Sumber daya dan kapasitas. Mengevaluasi ketersediaan sumber daya dan kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan ide bisnis yang didefinisikan, termasuk tenaga kerja, peralatan, teknologi, atau jaringan bisnis. Menyaring ide yang dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia dan kapasitas yang dimiliki dapat menjadi pertimbangan penting.
analisis risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang terkait dengan ide bisnis yang didefinisikan termasuk risiko pasar, risiko finansial, risiko teknis, risiko regulasi atau risiko operasional. Memahami risiko-risiko yang terkait dengan ide bisnis dapat membantu dalam proses penyaringan. Kesimpulan, menyaring ide bisnis hasil identifikasi bagi teknik sipil adalah langkah penting dalam proses pembangunan bisnis di bidang ini. Dalam kesimpulannya, proses penyaringan ide bisnis perlu dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kriteria yang relevan. Antara lain potensi pasar, keunikan dan nilai tambah keberlanjutan, dan regulasi, analisis teknis, analisis finansial, sumber daya dan kapabilitas, analisis risiko, kesesuaian dengan visi dan misi bisnis, serta evaluasi kompetisi. Dengan demikian, kesimpulan dari proses penyaringan ide bisnis hasil identifikasi bagi teknik sipil adalah untuk memilih ide bisnis yang memiliki potensi untuk berhasil dan pasar sesuai dengan visi dan misi bisnis serta dapat dijalankan dengan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki, penting untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam proses penyaringan untuk memastikan keberhasilan bisnis teknik sipil yang akan dikembangkan. Menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Penyaringan ide bisnis dilakukan untuk memastikan bahwa ide bisnis yang terpilih benar-benar memiliki potensi dalam dunia usaha. Dalam proses penyaringan ide bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Kelayakan pasar. Setiap ide bisnis perlu diperiksa oleh kelayakan pasar apakah ada peluang keberhasilan bisnis tersebut di masa depan. Kelayakan pasar dapat dilihat dari potensi pasar yang ada dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan riset pasar untuk mengetahui peluang dan potensi keuntungan dari ide bisnis yang diidentifikasi. 2. Modal dan sumber daya yang dibutuhkan. Setiap ide bisnis perlu diukur sumber daya yang dibutuhkan, seperti modal, tenaga kerja, peralatan, infrastruktur, dan lain-lain. Perlu disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan yang dimiliki untuk menjalankan bisnis tersebut. 3. Kesesuaian dengan kemampuan dan minat penyaring. Ide bisnis harus memperhatikan ketersediaan, kemampuan, dan minat dalam menjalankan bisnis. Jangan sampai terjebak dalam ide bisnis yang tidak sesuai dengan kemampuan atau minat yang dimiliki. 4. Potensi inovasi ide bisnis yang dijalankan harus bisa bersaing dengan bisnis sejenis yang sudah ada di pasaran. Oleh karena itu, perlu dipikirkan potensi inovasi yang dapat dihadirkan agar bisnis tersebut memiliki nilai lebih dibanding bisnis sejenis. 5. Kejelasan kompetitor. Penentuan ide bisnis juga harus dilihat kejelasan kompetitor atau pesaing dengan bisnis sejenis. Apabila bisnis memiliki pesaing yang kuat, maka bisa menjadi tantangan tersendiri bagaikan menjalankan bisnis dengan efisien. Terima kasih. Selamat malam, saya Lestiwo dari kelas 4A akan menjelaskan tentang menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Yang pertama, evaluasi kebutuhan pasar atau cari tahu apakah produk atau layanan yang Anda tawarkan dibutuhkan oleh pasar atau tidak. Anda dapat melakukan riset pasar untuk mengetahui tren bisnis saat ini dan memastikan bahwa ide bisnis Anda akan memiliki permintaan yang cukup. Yang kedua, analisis keuntungan dan biaya atau lakukan analisis biaya dan keuntungan untuk mengetahui apakah ide bisnis Anda akan menghasilkan laba yang cukup untuk mempertahankan bisnis Anda. Perhitungan ini dapat membantu Anda menentukan apakah ide bisnis Anda layak untuk diteruskan atau tidak. Yang ketiga, evaluasi potensi pertumbuhan perkembangan atau ide bisnis Anda memiliki potensi untuk tumbuh di masa depan. Pikirkan tentang kemampuan bisnis Anda untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Yang keempat, pertimbangkan kemampuan Anda sendiri. Pertimbangkan apakah Anda memiliki keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis yang Anda rencanakan. Pikirkan apakah Anda memiliki pengalaman yang cukup dan kemampuan untuk mengelola dan memimpin bisnis Anda. Yang kelima, lakukan validasi ide validasi Anda dengan menguji pasar dengan produk atau layanan sederhana
yang menguji konsep bisnis Anda. Melalui feedback dari pelanggan, Anda dapat memperbaiki ide bisnis Anda dan membuatnya lebih menarik bagi pasar. Dengan menyaring ide bisnis dengan cermat, Anda dapat menemukan ide bisnis yang paling potensial untuk digarap dan berhasil di masa depan. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Darts Emmanuel Jona dengan nomor NIM 2101-2007. Saya dari kelas 4A KBG akan mempresentasikan tentang cara menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Menyaring ide bisnis adalah langkah penting dalam mengembangkan bisnis yang sukses. Proses ini melibatkan evaluasi ide bisnis yang telah dihasilkan dari identifikasi peluang dan menemukan ide bisnis yang paling potensial. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang cara menyaring ide bisnis yang telah diidentifikasi. Pertama yaitu evaluasi kelayakan bisnis. Evaluasi kelayakan bisnis adalah langkah penting dalam menyaring ide bisnis. Dalam melakukan evaluasi ini, pertimbangkan aspek keuangan, aspek teknis, dan aspek pasar. Kedua yaitu analisis SWOT atau dalam kepanjangannya yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Analisis SWOT adalah alat yang dapat membantu dalam menyaring ide bisnis. Dalam analisis ini, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap ide bisnis. Ketiga yaitu penelitian pasar, yang adalah langkah penting untuk mengevaluasi potensi pasar dan pesaing untuk setiap ide bisnis. Dalam penelitian ini, Anda dapat melakukan survei, observasi, atau wawancara dengan calon pelanggan dan pesaing untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Keempat yaitu pertimbangkan nilai tambah. Pertimbangkan apakah ide bisnis Anda dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan membedakan dari pesaing di pasar. Pertimbangkan apakah ide bisnis Anda dapat memberikan pengalaman yang lebih baik atau solusi yang lebih efektif untuk pelanggan dibandingkan pesaing. Kelima yaitu pertimbangkan passion dan keterampilan. Pertimbangkan apakah ide bisnis Anda sesuai dengan passion dan keterampilan Anda. Anda dapat memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah Anda miliki untuk mengembangkan bisnis. Dan terakhir yaitu diskusi dengan orang lain. Diskusi ide bisnis Anda dengan orang lain, seperti mentor, rekan bisnis, atau keluarga dan teman terpercaya. Selain itu, orang lain dapat membantu Anda memperoleh pandangan dan perspektif yang berbeda tentang ide bisnis. Nah, setelah melakukan proses penyaringan ide bisnis, pilihlah ide bisnis yang paling potensial dan buatlah konsep bisnis yang lebih matang. Lakukan uji coba produk atau layanan secara terbatas dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan atau pasar untuk menguji kecocokan ide bisnis dengan pasar. Dalam keseluruhan, menyaring ide bisnis merupakan langkah penting untuk memilih ide bisnis yang paling potensial dan meningkatkan peluang kesuksesan bisnis Anda. Nah, sekian dari presentasi saya tentang cara kita dapat menyaring ide bisnis hasil identifikasi kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menyaring ide bisnis yang telah diidentifikasi. Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar Anda, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk itu. Menentukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan, dan minat Anda dengan ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol, karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Yang pertama, alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide.
Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Orang itu juga bisa jadi orang yang punya ide, teman, atau orang yang akan bekerja sama nantinya. Yang kedua, pertimbangkan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Ini masih akan sangat luas, tetapi setidaknya Anda tidak akan memikirkan bidang-bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan minat Anda. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini? Masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin dapat Anda atasi. Yang keempat, amati tren. Pikirkan secara kreatif dan jadikanlah yang terdepan karena ide, nice, dan kebutuhan baru akan terus bermunculan. Adakah cara yang dapat Anda lakukan untuk memanfaatkan tren saat masih baru dan belum dikenal? Yang kelima, pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat, karena Anda perlu memikirkan apa yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap Anda ambil. Yang keenam, belajar dari orang lain. Baca buku, artikel, dan materi lainnya oleh dan tentang orang-orang yang Anda kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis. Anda dapat mengikuti metode mereka yang Anda anggap menginspirasi dan bermanfaat. Menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan dan minat Anda dengan ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Ada 6 langkah yang perlu dilakukan untuk menemukan ide bisnis baru. Yang pertama, alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Yang kedua, pertimbangkan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini. Yang keempat, amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan karena ide, nice, dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Yang kelima, pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat karena Anda perlu memikirkan apa yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap Anda ambil. Yang keenam, belajarlah dari orang lain, baca buku, artikel, dan materi lainnya oleh dan tentang orang-orang yang Anda kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis. Menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan dan minat Anda dengan ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Ada 6 langkah yang perlu dilakukan untuk menemukan ide bisnis baru. Yang pertama, alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain.
Yang kedua, pertimbangkan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini. Yang keempat, amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan karena ide, nice, dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Yang kelima, pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat karena Anda perlu memikirkan apa yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap Anda ambil. Yang keenam, belajarlah dari orang lain, baca buku, artikel, dan materi lainnya dan tentang orang-orang yang Anda kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis.
Perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 21012008. Saat ini, saya akan menjelaskan makalah saya mengenai menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar Anda, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk itu. Menemukan ide bisnis membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan dan minat Anda dengan ide tersebut. Terdapat beberapa cara untuk menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Yang pertama, pertimbangkan kelayakan. Pastikan ide bisnis yang Anda pilih memenuhi syarat dan kelayakan untuk dijalankan. Pertimbangan faktor-faktor seperti biaya awal, keuntungan potensial, dan tingkat persaingan. Yang kedua, evaluasi kemampuan. Pertimbangkan kemampuan Anda sendiri dan tim Anda dalam menjalankan bisnis. Pertimbangkan apakah yang Anda memiliki keterampilan, pengalaman, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Tinjau tren pasar. Tinjau tren pasar dan analisis industri terkait untuk mengetahui apakah ide bisnis Anda memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Yang keempat, pertimbangkan risiko. Pertimbangan risiko yang terkait dengan bisnis tersebut sesuai risiko finansial, risiko hukum, dan risiko reputasi. Pastikan Anda memiliki rencana yang cukup untuk mengelola risiko tersebut. Yang kelima, dukungan sosial. Pertimbangan dukungan sosial yang mungkin Anda butuhkan dari keluarga, teman, atau mentor. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu Anda memperkuat ide bisnis. Dengan mempertimbangkan tips-tips tersebut, Anda dapat menyaring ide bisnis hasil identifikasi dan memilih yang terbaik untuk dijalankan. Halo, perkenalkan nama saya Kersi Teresa Katiandago dengan NIM 21012030. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul Menyaring Ide Bisnis Hasil Identifikasi. Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar Anda, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk itu. Tidak ada ide konyol, karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. 1. Alokasi waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Orang itu bisa jadi orang yang punya ide, teman, atau orang yang akan bekerja sama nantinya. 2. Mempertimbangkan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. 3. Pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini, masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin dapat Anda atasi. Cobalah pikirkan mengapa sesuatu belum ditangani. 4. Amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan karena ide, niche, dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Yang 5. Mempertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat karena Anda perlu memikirkan apa yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap Anda ambil. Yang 6. Belajar dari orang lain. Baca buku, artikel, dan materi lainnya oleh dan tentang orang-orang yang Anda kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis. Demikian hasil presentasi dari makalah yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Charlie Runtuene. NIM saya adalah 21012016. Saya berasal dari kelas 4 AKBG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Menyaring Ide Bisnis Hasil Identifikasi. Yang pertama itu, alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Orang itu bisa jadi orang yang punya ide, teman, atau orang yang akan bekerja sama nantinya. Yang kedua itu ada pertimbangkan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan Anda ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Ini masih akan sangat luas, tetapi setidaknya
Anda tidak akan memikirkan bidang-bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan minat Anda. Yang ketiga itu, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini, masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin dapat Anda atasi. Yang keempat itu, amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan, karena ide, nice, dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Adakah cara yang dapat Anda lakukan untuk memanfaatkan tren saat masih baru dan belum dikenal? Yang kelima itu, pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dari minat karena Anda perlu memikirkan apa yang mampu Anda lakukan dan pendekatan yang siap Anda ambil. Misalnya, apakah Anda ingin mendirikan bisnis dari rumah, di toko atau kantor, atau bisnis virtual. Yang keenam itu, belajar dari orang lain. Baca buku, artikel, dan materi lainnya oleh dan tentang orang yang Anda kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjelaskan ide-ide bisnis. Anda dapat mengikuti metode mereka yang Anda anggap menginspirasi dan bermanfaat. Dengarkan TED Talks, hadiri webinar, dan lakukan kursus online untuk membantu memvalidasi ide-ide Anda. Ada banyak materi yang tersedia di internet yang dapat digunakan untuk membantu brainstorming dan pembelajaran Anda. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Jessica Anis dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012005. Saat ini saya akan membahas tentang menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Untuk menyaring ide bisnis hasil identifikasi ada beberapa langkah. Yang pertama, evaluasi potensi pasar. Pertimbangkan apakah ide bisnis akan memiliki pasar yang cukup besar untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan. Pelajari tren industri dan buat proyeksi untuk masa depan. Yang kedua, pertimbangkan kebutuhan pelanggan. Pastikan ide bisnis memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan dengan cara yang unik atau lebih baik daripada pesaing. Yang ketiga, melakukan analisis kompetitif. Kenali pesaing dan identifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Carilah cara untuk membedakan diri dari pesaing. Yang keempat, pertimbangkan keuangan. Hitung biaya awal, potensi pendapatan, dan proyeksi keuntungan dan arus kas. Pastikan bisnis memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memulai dan tumbuh. Yang kelima, pertimbangkan resiko. Pertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dan carilah cara untuk meminimalkan atau mengatasi risiko tersebut. Yang keenam, lakukan uji coba. Sebelum meluncurkan bisnis secara penuh, uji ide bisnis dengan melakukan uji coba di pasar terbatas. Gunakan umpan balik dari pelanggan dan hasil uji coba untuk meningkatkan produk atau layanan. Dan yang terakhir, melakukan analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, untuk mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutejo Mokoginta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Mengidentifikasi ide bisnis yang baik adalah langkah penting dalam memulai bisnis yang baru. Namun, tidak semua ide bisnis dapat langsung diimplementasikan di lapangan. Ada beberapa ide yang perlu disaring dan dievaluasikan lebih lanjut sebelum melanjutkan atau melakukan tindakan nyata. Tahapan menyaring ide bisnis. Yang pertama, menentukan kriteria penilaian. Sebelum melakukan penyaringan ide bisnis, perlu ditentukan kriteria penilaian yang terlebih dahulu. Kriteria tersebut harus disesuaikan dengan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Beberapa kriteria yang akan didapat digunakan misalnya potensi keuntungan, tingkat persaingan, tingkat risiko, kebutuhan pasar, dan sebagainya. Yang kedua, menganalisis potensi pasar.
Setelah menentukan kriteria penilaian, langkah selanjutnya adalah menganalisis potensi pasar dari ide bisnis yang telah diidentifikasi. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut memiliki potensi pasar yang cukup besar atau tidak. Potensi pasar dapat dilihat dari ukuran pasar, tren pasar, dan sebagainya. Yang ketiga, menghitung biaya dan keuntungan. Selanjutnya, perlu diketahui atau dilakukan perhitungan biaya dan keuntungan dari ide bisnis tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut memiliki potensi keuntungan yang cukup besar atau menutup biaya yang dikeluarkan. Beberapa biaya yang perlu diperhitungkan antara lain yaitu biaya produksi, biaya promosi, dan biaya operasional. Yang berikutnya yaitu mengevaluasi tingkat risiko. Setiap ide bisnis memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu dievaluasi tingkat risiko dari ide bisnis tersebut. Beberapa risiko yang diperlukan dan diperhatikan antara lain yaitu risiko pasar, risiko keuangan, dan risiko operasional. Dan yang terakhir, mengumpulkan umpan balik. Langkah terakhir adalah mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak yang terkait seperti pelanggan, rekan bisnis, dan ahli industri. Umpan balik tersebut dapat menentu atau membantu untuk mengevaluasi lebih lanjut kelebihan dan kekurangan dari ide bisnis yang telah diidentifikasikan. Jadi pada kesimpulannya, menyaring ide bisnis hasil identifikasi adalah langkah penting dalam memulai bisnis yang baru. Melalui proses penyaringan, ide bisnis layak dan dapat dipilih untuk diimplementasikan. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam penyaringan ide bisnis adalah menentukan kriteria penilaian, menganalisis potensi pasar, menghitung biaya dan keuntungan, mengevaluasi tingkat risiko, dan mengumpulkan umpan balik. Dengan melakukan tahapan ini, diharapkan dapat menghasilkan ide bisnis yang lebih baik dan memiliki potensi keberhasilan yang lebih besar. Sekian dari saya. Selamat malam dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Virgilia Ondang dengan NIM 2101226 dari kelas 4A KBG. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat. Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar Anda, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk itu. Menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan, dan minat Anda dengan ide tersebut. Tidak ada ide yang terlalu konyol, karena nantinya Anda akan menyaring ide-ide tersebut dengan lebih realistis setelah Anda selesai melakukan brainstorming. Demikian video presentasi yang telah saya buat. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf dan Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Kanjeli Geripoa dengan NIM 2101204 dari kelas 4A KBG. Pengertian: menyaring ide bisnis adalah langkah penting untuk memastikan bahwa ide-ide akan dijalankan adalah yang paling menjanjikan dan memenuhi kriteria kesuksesan bisnis. Mengapa menyaring ide bisnis sangat penting? Menyaring ide bisnis sangat penting karena tidak semua ide bisnis dapat dijalankan. Beberapa ide bisnis mungkin terlihat menjanjikan, tapi setelah dipelajari lebih dalam, ternyata tidak memenuhi kriteria kesuksesan bisnis atau tidak seperti dengan keahlian atau minat kita. Dengan menyaring ide bisnis, kita bisa memastikan bahwa kita mengambil keputusan yang tepat dan menghindari membuang waktu dan sumber daya untuk ide bisnis yang tidak berpotensi. Selain itu,
Dengan menyaring ide bisnis, kita dapat memilih ide bisnis yang paling sesuai dengan tujuan dan visi kita. Kita dapat memilih ide bisnis yang cocok dengan minat dan keahlian kita, serta visi dan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan melalui bisnis kita. Hal ini penting karena kita menjalankan bisnis yang sesuai dengan minat dan keahlian, kita akan lebih termotivasi dan lebih mudah untuk mencapai tujuan bisnis. Sekian dan terima kasih. Shalom, nama saya JD Anastasia Enji Maleru, NIM 210120006, kelas 4A KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan judul Menyaring Ide Bisnis Hasil Identifikasi. Untuk menyaring ide bisnis hasil identifikasi, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, evaluasi potensi pasar. Pertimbangkan apakah ide bisnis Anda memenuhi kebutuhan atau keinginan yang tidak terpenuhi dalam pasar. Anda dapat memeriksa apakah sudah ada pesaing yang menawarkan produk atau layanan serupa, dan apakah masih ada ruang untuk ide Anda. 2. Analisis kelayakan. Tinjau apakah ide bisnis Anda dapat dilakukan secara finansial. Anda perlu memperhitungkan biaya produksi, operasional, dan pemasaran, serta mengevaluasi potensi pendapatan yang bisa diperoleh. 3. Mempertimbangkan keunikan dan kebaruan ide. Pastikan bahwa ide bisnis Anda tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga unik dan berbeda dari pesaing yang sudah ada. 4. Evaluasi keterampilan dan keahlian Anda. Tinjau apakah Anda memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Jika tidak, Anda perlu mempertimbangkan opsi untuk merekrut orang dengan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan atau belajar sendiri untuk memperoleh keterampilan baru yang dibutuhkan. 5. Pertimbangkan faktor risiko. Tinjau potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul saat menjalankan bisnis Anda. Pertimbangkan strategi yang dapat Anda gunakan untuk mengurangi risiko, seperti melakukan riset pasar yang lebih dalam atau menawarkan produk dan layanan dengan biaya yang lebih rendah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adam, NIM 210120019. Saya dari kelas 4 AKBG. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Setiap bisnis yang sukses dimulai dengan ide bisnis yang baik, namun tidak semua ide bisnis yang layak untuk diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan sebuah proses penyaringan ide bisnis untuk menentukan ide bisnis mana yang paling layak untuk dijalankan. Di sini akan dijelaskan tentang bagaimana cara menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Identifikasi ide bisnis. Langkah pertama dalam menyaring ide bisnis adalah mengidentifikasi ide-ide bisnis yang mungkin. Ide bisnis bisa muncul dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, tren pasar, atau observasi langsung. Setelah ide bisnis berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi ide-ide tersebut. Mengevaluasi ide bisnis, ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan untuk mengevaluasi ide bisnis, seperti apakah ide bisnis ini memiliki potensi pasar yang besar, apakah ide bisnis ini memiliki keunikan yang membedakan dari kompetitor lainnya, dan masih banyak lagi pertanyaan yang diajukan. Menyaring ide bisnis. Setelah dilakukan evaluasi terhadap ide bisnis, langkah selanjutnya adalah menyaring ide bisnis. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyaring ide bisnis, seperti 1. Potensi pasar. Ide bisnis yang layak harus memiliki potensi pasar yang besar. Ini berarti bahwa ide bisnis tersebut harus memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar yang luas. Untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut memiliki potensi pasar yang besar, dapat dilakukan penelitian pasar atau survei konsumen. 2. Keunikan. Ide bisnis yang layak juga harus memiliki keunikan yang membedakannya dari kompetitor lainnya. Keunikan ini dapat berasal dari segi produk atau layanan yang ditawarkan, cara pemasaran yang unik, atau keunggulan lainnya yang tidak dimiliki oleh kompetitor. 3. Biaya. Ide bisnis yang layak harus dapat dijalankan dengan biaya yang terjangkau.
Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis tersebut tidak melebihi potensi keuntungan yang dihasilkan. Sebelum memulai bisnis, sebaiknya membuat perencanaan anggaran dengan baik agar biaya yang dikeluarkan tidak melampaui batas. 4. Minat dan kemampuan ide bisnis yang layak harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Jika ide bisnis tidak sesuai dengan minat atau kemampuan yang dimiliki, maka akan sulit untuk menjalankan bisnis tersebut dengan sukses. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfa Androsi Putra Manitik, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi, D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi menyaring ide bisnis hasil identifikasi dalam dunia teknik sipil dengan mata kuliah entrepreneurship. Menyaring ide bisnis hasil identifikasi dalam dunia teknik sipil, melakukan identifikasi sumber-sumber ide dalam dunia teknik sipil. Langkah selanjutnya adalah kita menyaring dan memilih ide bisnis yang perlu dan menjanjikan untuk dikembangkan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyaring ide bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis SWOT atau analisis Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap ide bisnis yang dihasilkan. Analisis ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu ide bisnis. Melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar adalah langkah yang sangat penting dalam memilih ide bisnis yang paling menjanjikan untuk dikembangkan. Riset pasar dapat membantu untuk mengidentifikasi permintaan pasar, kebutuhan dan keinginan konsumen, serta persaingan dalam industri teknik sipil. Evaluasi potensial. Evaluasi potensi keuntungan dapat dihasilkan dari setiap ide bisnis yang sangat penting dalam industri teknik sipil. Beberapa ide bisnis membutuhkan investasi yang sangat besar, namun memiliki potensi keuntungan yang sangat besar pula. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut layak untuk dikembangkan. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif dari setiap ide bisnis juga sangat penting dalam memilih ide bisnis yang paling menjanjikan untuk dikembangkan. Keunggulan kompetitif dalam berupa penggunaan teknologi yang lebih canggih, pengetahuan yang lebih baik dalam bidang teknik sipil atau strategi pemasaran yang lebih efektif. Melibatkan tim ahli. Membangun tim ahli yang terdiri dari beberapa bidang dalam teknik sipil juga membantu dalam menyaring dan memilih ide bisnis yang paling menjanjikan untuk dikembangkan. Dalam tim ahli dapat memberikan masukan saran yang berupa memilih ide bisnis yang memiliki potensi keberhasilan yang lebih besar. Dalam kesimpulan materi di atas, dalam memilih ide bisnis yang paling menjanjikan untuk dikembangkan, perlu dilakukan evaluasi secara holistik yang melibatkan analisis SWOT, riset pasar, evaluasi potensi keuntungan, identifikasi keunggulan kompetitif, dan melibatkan tim ahli. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mendapatkan ide bisnis yang paling menjanjikan dan dapat sukses dalam dunia teknik sipil. Sekian presentasi dari saya Alfa Androsi Putra Manitik. Terima kasih. Terima kasih.